Perkenalkan, nama saya Lutgardi Celsena Lanur. Saya dari kelas 10C. Saya sekolah di SMK Santo Ignatius Loyola Labuan Bajo. Di sini saya akan menjelaskan perkembangan komputer dari generasi ke generasi. Sejarah perkembangan komputer membentang melalui rentang waktu yang menarik dan mengesahkan. Hal ini sampai memperlihatkan evolusi yang luar biasa dari mesin raksasa hingga era digital yang kita nikmati saat ini. Perkembangan komputer ini bukan hanya sekedar perkembangan teknologi, tetapi juga refleksi dari kemampuan manusia untuk mengatasi tantangan dan menciptakan solusi yang semakin canggih. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, komputer adalah alat elektronik otomatis yang dapat menghitung atau mengolah data secara cermat menurut instruksi dan memberikan hasil pengolahan serta dapat menjalankan sistem multimedia, biasanya terdiri di atas unit pemasukan, unit pengeluaran, unit penyimpanan, serta unit pengolahan. Komputer telah menjelma menjadi tonggak penting yang merevolusi cara kita hidup dan bekerja. Pada awalnya, komputer digunakan hanya untuk mengolah beberapa permasalahan yang berhubungan dengan aritmatika. Namun, pada saat ini, komputer dapat memberikan berbagai macam fungsi seperti hiburan, pengolah data, alat transaksi, media, pengawas, dan lain-lain. Dalam artikel ini, kita akan membahas sejarah perkembangan komputer dari generasi pertama hingga kelima yang dilansir dari Ruang Guru. Generasi pertama pada tahun 1940 sampai 1956. Perangkat komputer generasi pertama ini digagas oleh insinyur asal Jerman yang bernama Konrad Zuse. Komputer direkam untuk desain pesawat dan peluru kendali. Komputer generasi pertama ini sangat mahal dan besar. Misalnya, ENIAC, komputer pertama di dunia ini, mempunyai bobot 30 ton, panjang 30 meter, dan tinggi 2,4 meter. Komputer generasi pertama juga mengandalkan machine logic, yaitu level bahasa pemrograman paling rendah yang biasa dimengerti oleh komputer. Bahasa pemrograman ini hanya bisa menyelesaikan satu perhitungan setiap waktu, serta butuh berhari-hari untuk minggu-minggu untuk menyetel perhitungan baru. Generasi kedua 1956 sampai 1963. Perkembangan generasi kedua ini ditandai dengan diciptakannya transistor untuk menggantikan tabung hampa. Dengan hadirnya transistor, komputer dibuat lebih kecil, cepat, murah, dan hemat energi. Selain itu, pada generasi ini juga dilakukan pengembangan memori inti magnetik. Secara umum, komputer generasi kedua sudah menggunakan bahasa pemrograman tingkat tinggi. Kapasitas memorinya sudah lumayan besar, tidak membutuhkan terlalu banyak listrik, dan proses operasinya sudah cepat. Generasi ketiga 1964 sampai 1971. Komputer generasi ketiga ini ditandai dengan pengembangan integrator pada tahun 1980. Ini merupakan keping kecil yang mampu menampung banyak komponen menjadi satu. Jadi komponen pada komputer pada generasi ketiga menjadi lebih kecil dan cepat dan murah. Pada masa ini memungkinkan juga untuk dipasarkan ke halayak umum. Di sisi yang lain, komputer pada generasi kedua mulai ditinggalkan karena pemakaian transistor yang membuat komputer jadi cepat panas. Generasi keempat 1971 sekarang, periode ini ditandai dengan perkembangannya mikroprosesor yang menyatukan ribuan IC ke dalam satu keping silikon. Pada masa ini mulai muncul laptop yang sangat portable dan dapat dibawakan perkembangan mana-mana. Seiring komputer kecil ingin menguat, mereka dapat menghubungkan untuk membentuk jaringan yang pada akhirnya mengawali perkembangan internet. Komputer generasi pertama yang besarnya hingga bisa mengisi seluruh ruangan. Komputer generasi keempat sudah memuat dalam genggaman manusia. Generasi kelima sekarang masa depan. Perkembangan komputer generasi kelima ditandai dengan munculnya LSI atau Large Scale Integration yang merupakan pemadatan ribuan mikroprosesor ke dalam satu mikroprosesor komputer. Generasi kelima ini juga ditandai dengan munculnya semikonduktor, komputer kuantum, dan pengguna nano teknologi, dan juga akan merubah besaran wajah komputer yang kita kenal pada generasi sebelumnya. Tujuan dari komputer
generasi kelima adalah mengembangkan komputer yang dapat merespons suara, bahasa, dan dapat belajar secara sadar. Baik, itu saja penjelasan dari saya. Sekian dan terima kasih.